Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aceria Octavia dengan NIM 2111210049. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Silka Hidayati. Baik, selanjutnya C. Perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, kataba adalah tempat belajar menulis. Pada mulanya, di awal perkembangan Islam, kutab tersebut dilaksanakan di rumah guru-guru yang bersangkutan dan diajarkan semata-mata hanya menulis dan membaca. Kemudian timbul jenis kutab yang di samping memberikan pelajaran menulis dan membaca, juga mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok ajaran agama dan pengetahuan dasar-dasar lainnya. Kedua, pendidikan rendah di istana. Para khalifah dan keluarganya serta pembesar lainnya sengaja mengundang guru-guru ke istana untuk mengajarkan anak-anak mereka. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa anak-anak mereka harus dapat menyiapkan diri sebagai pengganti mereka kelak dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 3. Rumah-rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, rumah-rumah para ulama dan ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, majelis kesusastraan adalah majelis khusus yang dilakukan oleh khalifah. Majelis ini dilakukan di istana untuk pembahasan berbagai macam ilmu pengetahuan. 5. Toko-toko kitab. Toko-toko kitab bukan hanya sebagai tempat berjual beli saja, tapi juga sebagai tempat berkumpulnya para ulama, pujangga, dan ahli ilmu pengetahuan untuk berdiskusi, berdebat sebagai pendidikan dalam rangka pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Yang keenam, Badiah. Badiah merupakan wilayah padang pasir tempat tinggal orang-orang Baduy. Wilayah ini masih murni dan budaya Arab asli, tidak berasimilasi dengan budaya-budaya luar. Yang ketujuh, Bimaristan atau rumah sakit. Pada masa dinasti Abbasiyah, yang mendirikan rumah sakit adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan di sebelah rumah sakit ada perpustakaan dan bilik untuk mengajarkan ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu obat-obatan. Dan yang terakhir, lembaga perpustakaan. Lembaga perpustakaan merupakan salah satu khas pengembangan pendidikan Islam. Literatur-literatur dari hasil karya ilmuwan klasik menjadi bahan kajian. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Hizanah al-Hikmah atau dikenal juga dengan nama Baitul Hikmah di Baghdad, atau bisa disebut sebagai perpustakaan pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti kejayaan pendidikan Islam. Bukti kejayaan dari aspek ilmu pengetahuan, baik nakliyah maupun akliyah, dapat dilihat hasil karyanya. Pemikiran pula ilmu-ilmuwan yang memiliki karya besar yang memberi pengaruh dan perkembangan sains dan teknologi di belahan dunia ini. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa kejayaan pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu qiraat. Ilmu qiraat merupakan bagian dari ulumul Quran yang mengkaji kaidah membaca Al-Quran. Kemudian ada ilmu usul fikih, ada ilmu tasawuf. Dasar ilmu tasawuf yaitu Al-Quran dan Sunnah, seperti yang diamalkan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama fikih, seperti yang dilakukan Ahmad bin Hambal dan Malik bin Anas. Kemudian juga terdapat ilmu kalam, matematika, dan ilmu falak. Dalam ilmu falak, tokoh yang paling terkenal adalah Muhammad Al-Fazari. Sebagai ahli falak Islam yang pertama dan penerjemah buku Al-Sinhin. Terdapat pula ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi. Ilmu biologi, contoh tokohnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ar-Razi. Beliau merupakan seorang dokter yang menulis tentang tumbuhan dan buah-buahan. Dan terdapat pula ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan ilmu musik. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Islam mengalami masa kejayaan pada masa periode ketiga, yaitu pada masa kejayaan di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah, yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada masa ini ditandai dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Di antaranya seperti kutab, pendidikan rendah di istana, toko-toko kitab, rumah para ulama, majelis kesasustraan, badiah, rumah sakit, perpustakaan, masjid, dan ribat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pendidikan agama Islam seperti akulturasi, kebudayaan, munculnya usaha penterjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, maula,
adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, fasilitas-fasilitas yang mendukung, stabil dan majunya ekonomi, minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dari perkembangan lembaga-lembaga serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pendidikan Islam itu sendiri, maka lahirlah bentuk-bentuk kejayaan pendidikan Islam seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, qiraat, usul fikih, tasawuf, kalam, matematika, falak, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan terakhir ilmu musik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.